Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Sahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim rahimahullah wa hafidhahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembahasan tentang apakah apakah indikator keadaan seorang laki-laki itu bisa menduduki kedudukan niat dalam talak kinai atau tidak ya. Misalnya kalau ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya pada saat dia sedang marah atau terjadi perdebatannya dengan istrinya ya, fi hali ghadabihi wa shijarihi ma'aha, lalu si suami mengatakan ilhaqi bi ahlik, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, ke rumah keluargamu. Walam yanwi at-talaq fahal yaqa, tapi dia tidak berniat menceraikan, apakah terjadi perceraian? Nah, keadaan si suami yang sedang marah atau berselisih dengan istrinya, nah apakah itu halla mahalla an-niyah atau tidak, menduduki posisi niat atau tidak? Dia marah, lagi ribut sama istrinya, akhirnya si suami mengatakan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, ilhaqi bi ahlik, tapi dalam hatinya memang tidak ada niat untuk mencerai, untuk mentalak. Terjadi nggak perceraian seperti ini? Ada dua pandangan. Yang pertama pandangan mazhab al-Hanafiyah, dan ini pandangan yang al-mu'tamad ya, indal Hanabilah, di dalam mazhab al-Hanabilah, annal qara'inat tahillu mahalla an-niyati fit talaq al-kinai. Sesungguhnya qara'in itu qarinah ya, tanda-tanda indikator keadaan seseorang itu menduduki kedudukan niat fi at-talaq al-kinai, dalam talak dengan bahasa kiasan ya, tidak sharih, kinayah. Maka menurut para ulama mazhab al-Hanafiyah dan mazhab al-Hanabilah, fayaqa'u at-talaqu indahum fi hadhil halah wa illam yanwihi, terjadilah perceraian menurut mereka dalam keadaan seperti ini walaupun si suami enggak meniatkan. Tapi clear keadaannya, dia lagi marah, lagi ribut sama istrinya. Tapi marahnya tidak sampai marah sehingga dia kehilangan kesadaran, tidak. Marah, kesel, ribut terus sama istrinya. Nah, akhirnya si suami mengatakan, udah pulang kamu ke rumah keluargamu, pulang sana. Menurut mazhab al-Hanafiyah dan yang terpercaya dari mazhab al-Hanabilah, itu terjadi perceraian gitu. Walaupun mungkin dalam hatinya dia tidak ada niat, tapi nampak jelas keributan, kekecewaan, kemarahan pada si suami. Akhirnya dia mengucapkan pulang kamu sana ke rumah orang tuamu. Nah itu yaqa ya. Ya fayaqa'u at-talaqu indahum, terjadilah perceraian menurut dua mazhab ini dalam keadaan seperti yang digambarkan tadi, wa illam yanwihi, meskipun si suami tadi tidak ada niat, tapi dia sudah mengucapkan udah sana pulang. Sementara menurut mazhab al-Malikiyah wa Syafi'iyah, walaupun juga ada riwayat dari al-Hanabilah, falam ya'tabiru qara'inal hali huna fala yaqa'u at-talaqu indahum bil lafzi al-kinai illa idza nawa at-talaq. Ya. Jadi menurut para ulama mazhab al-Malikiyah wa Syafi'iyah,
juga ada riwayat dari Al-Hanabilah, ucapan seorang laki-laki kepada isinya, pulanglah kamu ke rumah keluargamu, dalam keadaan ada keributan di antara mereka berdua, maka ya lalu diucapkan misalnya oleh suami tadi, ilhaqi bi ahlik, pulang kamu sana ke rumah orang tuamu, fala yaqa'u at-talaq bilafzi al-kina, tidak terjadi perceraian dengan lafaz seperti ini yang bahasa kiasan ya, illa idza nawa at-talaq, kecuali memang dalam hatinya dia ada niat untuk menceraikan istrinya. Tapi kalau tidak ada, enggak. Nah, ini ada khilaf di antara mazhab 4, 2 mengatakan terjadi, 2 lagi mengatakan tidak terjadi, kecuali ada niat. Kemudian bagaimana jika ada seorang suami dalam hatinya terbersit, aku ceraikanlah istriku ini, bikin repot tok, sudah gitu, ribut aja, ngajak ribut terus, tak ceraikan aja lah, jadi hidupku tak tenang selama dia bersamaku. Nah, akhirnya dia dalam hatinya ada terbersit gitu, tak cerai aja nih. Nah, tapi walam yatalaffad bihi, tapi si suami tidak ngucapin itu, cuman dalam hatinya, di batinnya ada, ini saya cerai aja nih bocah ini, misalnya gitu ya, saking keselnya gitu ya. Nah, kata saya Abu Malik Kamal bin Asad Salim, lam yaqa'at talaq, ini tidak terjadi. Kalau hanya sekedar diucapkan, sekedar bisikan hati, kertek dalam hati, ini enggak. Kalau tidak di batin, enggak. Kalau tidak diucapkan, gitu. Ayo ngaku yang pernah begitu, ngaku. Yang dalam hatinya pernah kertek gitu ya. Nah, itu enggak. Jadi antum santai saja. Itu tidak terjadi perceraian. Berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Inna Allah tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa dari umatku, ma haddasat bihi anfusuha, apa yang ada dalam dirinya, malam ta'mal au tatakallam, selama dia tidak lakukan itu dan dia tidak ucapkan, dia tidak ucapkan. Jadi hanya hadisun nafas, hadis nafas itu bahasa hati, dalam hatinya, di hati, apa tadi? Batin. Nah, bahasa kitanya batin. Kalau hadisun nafas namanya, hadisu an nafsi, batin, bahasa batinnya. Dia dalam hatinya dia ngomong sendiri gitu. Nggak ada yang tahu kecuali Allah sama dia ya. Nah, maka Allah maafkan nyakit itu, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Nah, apa? Masuk apa? Godaan? Ya bisa, mungkin. Nah, sama misalnya bapak ibu, bapak-bapak punya perasaan seneng sama artis dalam hatinya. Aduh, aku suka, aku jatuh cinta sama si Fulana misalnya ya. Ya, selama disimpan di hati saja itu aman. Nah, tidak berdosa dia. Asal jangan dideketin lalu diomongin, nah itu bahaya ya. Apalagi si artisnya udah punya suami misalnya. Nah, baik. Nah, ini adalah pandangan para ahlul ilm ya. Pada umumnya para ulama sepakat kalau hanya sekedar di batin itu tidak terjadi perceraian gitu. Jadi aman ya bapak-bapak yang kemarin-kemarin punya perasaan gitu, oh tak cerai aja nih istriku, ya itu aman. Nah, selama hanya ada dalam batin. Oh kalau gitu ngulang lagi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa silakan. Ya kejadian itu diulang-ulang ada masalah. Karena mungkin lagi ribut, lagi kesel gitu ya, lalu di batinnya muncul seperti itu aman. Ya tidak terjadi. Lalu bagaimana kalau ada suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya haram, anti alayya haramun, kamu haram atasku. Nah, hal yaqa'u talaqan, apakah kalau suami mengatakan itu kepada istrinya terjadi enggak perceraian? Jadi suaminya bilang kamu haram, bagiku kamu haram.
Apa maksudnya? Bagiku kamu sudah haram. Haram disentuh, haram digauli kan itu. Karena saking emosinya, keselnya, udah kamu haram sudah. Bagi najis, wah lebih parah lagi itu. Lebih parah lagi kalau itu ya. Ya. Tapi ada ya Bapak Ibu. Kami pernah dicurhati beberapa orang. Jadi suami ini diselingkuhi oleh istrinya selingkuh. Dan perselingkuhannya terbongkar. Bahkan pas diklarifikasi di depan beberapa pihak berwajib mengakui bahwa istrinya sudah berzina dengan laki-laki lain. Gitu ya. Itu ada beberapa teman curhat kepada kami, itu gimana Ustaz? Ya sebenarnya ketika saya dengar istri saya mengatakan, iya saya sudah digauli sama, saya sudah hubungan suami istri dengan dia, dengan teman sekantornya. Loh, padahal yang nyariin kerja suaminya itu, yang nyariin kerja suaminya. Istrinya bosan gitu ya di rumah ingin kerja, dicariin. Nah, tiap hari kerja, witing tresno, jalaran suku kulino ya. Akhirnya ada teman enak diajak curhat, sering jalan bareng, terjadilah perselingkuhan. Bahkan nah ini suaminya sendiri yang mengatakan dia sudah berzina. Ya sempat saya katakan najis kamu buat, bagiku najis kamu. Tapi kemudian saya pikir karena saya sudah punya anak, kata dia. Kami udah punya anak Ustaz. Saya pikir aduh, anak-anak gimana, masih kecil-kecil anaknya. Tapi saya sudah katakan itu najis kamu, bagiku najis kamu sudah. Itu pertanyaannya, terjadi nggak perceraian? Saya tanya, apa jenengan mengucapkan saya cerai kamu atau enggak? Saya bilang, saya marah, saya bilang najis, buat saya najis kamu. Nah, kan kalau ini haram, anti alayya haram. Kira-kira hampir sama kan? Nah, lalu dia kepikir, saya mau ini, udah deh tak maafkan gitu. Kesalahan besar istri saya maafkan demi anak. Demi anak. Itu gimana? Saya sudah ucapkan kalimat itu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, sunnah Nabi SAW, tidak ada satupun dalil yang tegas yang bisa dijadikan sandaran terkait masalah ini. Jadi kalau ada seorang suami mengatakan kamu haram atas diriku atau najis, kamu udah najis bagiku, ada nggak dasarnya Al-Quran dalam sunnah? Tidak ada. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat ya, sampai-sampai bahkan Ibnu Hazm menyebutkan ya banyak sekali, bahkan sampai ada 12 pandangan. Ibnu Qayyim sendiri menyebutkan 13 pandangan. Nah, lalu bercabang-cabang sampai bahkan ada 20 pandangan terkait masalah ini. Wa aqrabu hadhil aqwal arba'atun. Dan pendapat yang paling dekat dengan masalah ini ada 4 menurut Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Hukumnya gitu maksudnya. Yang pertama, inna wa bihi at-talaq wa qa'a talaqan. Wa illam yanwihi kana yaminan. Ini pendapat pertama. Kalau suaminya mengatakan kepada istrinya, mulai hari ini najis kamu buatku. Najis kamu buatku. Misalnya. Kalau si suami dalam hatinya ada niat talak, dicerai, terjadi perceraian. Nah, yang tahu ya dia sendiri. Antara dia dan Allah. Kalau dia berbohong sama istrinya misalnya, Allah tahu hatinya usah menceraikan. Nah, maka di sini pentingnya seorang suami punya ilmu ya. Kalau dia paham, berarti 1 jatuh talak 1. Nah, ini Bapak Ibu. Terjadi. Tapi kalau dia tidak ada niat, wa illam yanwihi kana yaminan. Kalau dia tidak niat, maka itu merupakan sumpah. Sumpah. Artinya saya bersumpah tidak akan menggauli dirimu. Karena aku sudah bilang kepada kamu, kamu haram atasku atau najis kamu bagiku, berarti sumpah dia. Itu masuknya kategori yamin. Dan yamin itu, nah, yamin ini menurut mazhab Al-Hanafiyah wa Malik wa Syafi'i wa riwayah an Ahmad ala ikhtilafi bainahum fi ba'di al-juz'iyat wa tafsilat. Walaupun ada khilaf di antara mereka di rinciannya masalah ini, tapi secara umum
Sama. Kalau ada niat talak, dia mengatakan haram kamu atasku, najis kamu bagiku. Kalau ada niat talak, terjadi talak. Kalau tidak, yamin. Argumennya apa? Hujahnya apa? Karena at-talaq nau'u tahrimin fasaha an yukna bihi anhu kasairi kinayati talaq liman yastaritu li wu'yaniyah kama taqaddam. Karena talak atau cerai itu bagian daripada mengharamkan. Kan kalau sudah cerai haram, digauli haram atau tidak? Haram. Maka boleh gitu. Seseorang mengatakan kamu bagiku haram atau najis kamu bagiku. Ini bahasa kinayah. Ini dianggap sebagai talak dengan bahasa kiasan. Maka sama seperti kedudukannya sama seperti aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Udahlah kita pisah sekarang misalnya. Atau apa bahasa lainnya. Udah kamu merdeka dariku, bebas dariku dan seterusnya. Sama itu kedudukannya. Selama ada niat, maka terjadilah perceraian. Tapi kalau tidak ada niat, maka itu yamin. Mana dasarnya kalau tidak ada niat itu yamin? Adalah kasus yang pernah terjadi pada Nabi SAW di dalam surah At-Tahrim ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardati azwajik qad faradallahu lakum tahillata aymanikum." Nah, ini Bapak Ibu dan Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu karena hanya ingin mendapatkan keridhaan istri-istrimu? Maka Allah telah memfardukan bagimu tahillata aymanikum. Nah, ada kata tahillata aymanikum, membebaskan diri dari sumpahmu itu. Jadi kasusnya Bapak Ibu, suatu ketika Nabi itu minum madu dari salah satu rumah istrinya, Zainab bintu Jahash. Aisyah terbakar api cemburu, Aisyah. Lalu dalam tanda kutip konspirasi dengan Hafsah. Kesel gitu Aisyah sama Nabi. Kenapa kok? Wallahu alam, sebab kekesalan Aisyah itu apakah itu jatahnya Aisyah kok malah pergi ke rumahnya Hafsah, ke rumahnya Zainab bintu Jahash atau apa? Enggak ada keterangan. Walaupun sebenarnya kalau suami punya istri lebih dari satu, boleh saja misalnya bagian ini 2 hari ini jatahnya istri pertama, tapi di siang harinya mampir ke istri kedua, itu sebenarnya boleh saja. Nah, Nabi begitu juga. Wallahu alam ya, tidak diterangkan apa yang membuat Aisyah kecewa. Lalu bersama-sama Hafsah membuat kesepakatan. Jadi nanti kalau Rasul datang, ya kita bilang aja ini, apa kamu habis minum maghfir? Ya, maghfir. Maghfir itu adalah buah-buahan yang manis rasanya tapi bau aromanya. Kalau di kita apa itu? Buah manis tapi bau, aromanya bau. Kalau jengkol pete kan enggak manis. Ada mungkin duren lah kira-kira ya. Kan bagi sebagian orang bau duren enggak seneng. Walaupun rasanya manis, enak gitu. Ya kira-kira gitulah maghfir itu. Nah, akhirnya sepakatlah Aisyah dan Hafsah. Ketika Nabi pulang, nanti kita bilang aja begitu ya. Oke, sepakatlah beliau berdua. Akhirnya ketika Aisyah ngomong begitu, Hafsah mengatakan begitu, Nabi akhirnya mengharamkannya. Sudah, mulai hari ini aku tidak akan pernah minum madu lagi dari rumahnya, dari pemberian Zainab bintu Jahash. Supaya kalian ridho lah aku. Oke, aku tidak akan. Tapi kamu jangan bicara yang lain ya. Nah, Nabi melarang kamu jangan bicarakan sama yang lain. Nah, tapi kan Allah dengar Rasul mengharamkan sesuatu yang halal kan? Madu halal. Di riwayat yang lain, waktu itu Nabi menggauli budaknya, Maria Al-Qibtiyah. Aisyah nggak seneng gitu. Lalu Rasul mengharamkan, ya sudah kalau gitu aku tidak akan lagi menggauli Maria. Padahal halal. Menggauli budak halal atau tidak?
halal asal budaknya sendiri. Tapi kalau budak istrinya punya budak perempuan digauli oleh suaminya, halal atau tidak? Tidak. Haram. Maka dirajam itu hukumnya. Dirajam. Kecuali jika isinya orang apa mas aku ridho. Nah, kalau suaminya bilang ridho aman. Tapi dicambuk 100 kali. Nah, dicambuk. Maksudnya aman dari rajam ya. Aman dari rajam. Nah, waktu itu Nabi mengharamkan tidak akan lagi menggauli Maria Al-Qibtiyah. Lalu oleh Allah ditanya, "Lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Tabtagi mardati azwajik." Nah, maka qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah memfardukan bagimu untuk membebaskan kamu dari sumpahmu itu dengan apa? Kafaratul yamin. Dengan kafaratul yamin. Jadi kalau seorang laki-laki sudah bilang kepada istrinya, "Kamu haram bagiku dan najis bagiku, kamu najis," gitu ya. Kalau tidak ada niat talak berarti yamin. Lalu bolehkah dia menggauli istrinya? Tidak boleh. Sampai dia menyelisihi sumpahnya, menyelisihi ucapannya, tapi harus bayar kafarah. Nah, bayar kafarahnya diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 89. Ada 4 alternatif. Alternatif pertama, memberi makan 10 orang miskin. Ya. Itu alternatif pertama. It'amu, ya, fa kafaratuhu it'amu asrati masakina min ausati ma tut'imuna ahlikum. Satu. Au yang kedua, atau kiswatuhum, memberi pakaian 10 orang miskin. Atau au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Au ya, paman lam yajid, kalau tidak punya uang untuk kasih makan nggak ada, beri pakaian apalagi, membebaskan budak apalagi, maka pasiyamu salasata ayyamin dzalika kafaratu aymanikum idza halabtum. Maka dia harus puasa 3 hari. Yang demikian itulah kafarah dari sumpah kalian apabila kalian langgar sumpah itu. Wahfadzu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, kata Allah Ta'ala. Nah, ini soal Maidah 89. Maka menurut pandangan pertama itu, kalau tidak ada niat talak, dia mengucapkan kamu bagiku haram atau bagiku kamu najis, sudah najis kamu ya, itu enggak, kalau enggak ada niat talak enggak terjadi perceraian. Boleh enggak nyentuh? Boleh. Yang enggak boleh digauli. Yang enggak boleh digauli. Loh, kalau pas pengen piye? Nah, bayar dulu kafarahnya. Bebaskan tadi, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum tadi. Jadi halalkan, bebaskan dirimu dari sumpah itu dengan cara tadi bi kafaratil yamin tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Qala Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan tahlilu al-yamin kafaratuha. Untuk membebaskan diri dari sumpah itu maka dibayar kafarahnya dibayar. Jadi sementara ini ya Bapak Ibu dan sekalian, pandangan pertama ya. Kalau ada orang, si suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku haram, atau bagi saya kamu najis, sudah ternoda najis gitu ya. Nah, itu enggak terjadi perceraian. Baik, monggo silakan. Hah? Oh. Nah, kalau ada suami bilang ke istrinya najis kamu bagiku, maksudnya najis apa itu? Maksudnya bukan najis fisiknya ya, tentu saja. Maksudnya ya kamu sudah menjijikan bagiku. Najis, aku nggak mungkin lagi menggauli kamu. Kira-kira gitu bahasa sorrynya begitu. Ya, bukan fisiknya. Oh najis ini. Ini mutawasit atau mughaladzah. Nah, maksudnya bukan itu. Untuk kamu najis untuk aku gauli, itu maksudnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ya. Kalau menceraikan suami itu kan harus mengembalikan mahar. Ya. Nah, padahal temponya udah lama, sehingga ya maharnya itu udah dipakai, udah habis. Nah, itu gimana? Bahkan lupa karena udah lama. Ya tetap harus dibayar. Kira-kira mahar lupa apa bisa? Lupa dua-duanya apa bisa? Pasingin dulu maharnya apa dulu? Maharnya apa dulu antum?
Dulu mahar antum apa dulu? Atau jangannya masih hutang? Masih hutang. Kan masih ingat antum. Insya Allah saya kira mahar masih ingat lah. Ya, kalau iya, misalnya tadi seperangkat alat sholat kan, udah usang, udah nggak ada kan, bahkan mungkin udah dikasihin ke orang karena udah rusak-rusak. Terus istri si laki-laki itu minta khulu, minta cerai. Ya kembaliin. Caranya apa? Beli lagi seperangkat alat sholat gitu. Tentu mungkin harganya pasti beda kan, dulu dan sekarang. Itu caranya. Makanya mahar itu perempuan nggak usah yang mahal-mahal. Benar. Iya loh. Ketika nanti ternyata nggak beres suaminya kan, minta cerai balikinnya gampang. Coba kalau di maharnya rumah mewah Pajero Sport kan, yang harganya mahal. Nah, nanti pas balikin repot itu. Nah itu, apalagi udah tabrakan habis mobilnya kan. Padahal harganya berapa itu ya. Ya itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan, sampaikan kalau kamu ditanya calon suamimu, mahar yang ya ringan-ringan saja. Gitu. Antisipasi. Nah. Enggak apa? Oh, kecuali kalau suaminya ridho. Kalau suaminya ridho apa-apa. Ya. Udah. Ya, cak syaratnya suaminya menyampaikan, udah aku ridho, kamu nggak usah balikin maharku. Kalau kamu memang mau cerai saja. Sudah ada wanita lain yang menungguku. Kan. Nah, itu. Jadi boleh kalau suaminya ridho, daripada aku digodeli kamu kan, aku susah nih mau ngawini yang lain kan gitu. Misalnya kalau passing gitu ya misalnya. Nah, boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau suaminya ridho, istrinya tidak mengembalikan mahar, boleh. Nah, suatu saat istrinya mau hulu, ya udah beres kan? Beres berarti. Kata suami, maaf mas, aku mau cerai dari kamu. Pokoknya aku udah nggak siap lagi menjadi istrimu. Kata suaminya, maharnya mana? Udah kamu habisin kok dulu. Udah beres, selesai, aman. Iya. Oke, kalau itu udah beres, sudah nggak ada masalah. Baik, jelas ya, Bapak Ibu. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi di pekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami sampaikan ada kesalahan, Bapak Ibu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.